ikut berpartisipasi dalam kegiatan sosialisasi saya dengan tema peran pemuda dalam membangun kesadaran diri untuk pembangunan desa. Dari tempat ini saya minta kesediaan teman Magdalena Riang Hepat untuk membuka kegiatan sosialisasi kita pada malam hari ini dengan doa. Kesempatan saya berikan. Siap-siap. Marilah teman-teman sekalian, marilah kita siapkan hati dan batin kita untuk menghadap Tuhan di dalam doa. Dalam nama Bapa, Allah Bapa di dalam hadirat-Mu, karena atas berkat kasih dan penyertaan-Mu, Engkau mengumpulkan kami dalam via Zoom pada malam hari ini. Kami mohon tuntunan-Mu ya Tuhan, agar kegiatan sosialisasi kami pada malam hari ini dapat berjalan sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu. Nama-Mu yang kudus kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, Baik, terima kasih untuk teman Meli yang sudah mengantar kita ke dalam doa. Selanjutnya, saya akan memaparkan materi yang sudah saya siapkan dalam bentuk PowerPoint. View. Sabar. Baik, dengan tema materi saya yang akan kita bahas pada malam hari ini yaitu yang pertama tentang pentingnya membangun kesadaran diri dalam pembangunan desa. Alasan saya mengambil topik ini karena melihat keadaan dan situasi yang ada di desa kita, Desa Sendosi, begitu banyak persoalan-persoalan yang terjadi di desa kita, namun tingkat kepekaan para pemuda masih cukup kurang untuk terlibat dalam proses pembangunan desa dan penyelenggaraan desa. Untuk itu, maka pentingnya saya angkat topik pada malam hari ini dengan tema pentingnya membangun kesadaran dalam pembangunan desa. Video gue enggak kah? Jadi pertama yang kita bahas adalah apakah kesadaran diri itu sendiri. Kesadaran diri adalah keadaan seseorang yang tahu dan paham akan siapa dirinya. Mungkin di dalam Zoom ini mungkin ada kakak-kakak kita yang sudah menyelesaikan kuliah dan pasti mengalami proses dan merasakan duduk di bangku kuliah. Biasanya pertama kali kita masuk kuliah, masa ospek atau mos, biasanya kita dikenalkan dengan materi who am I atau siapakah aku. Nah, who am I ini biasanya kalau kita artikan secara sempit berarti artinya saya adalah anak dari bapak ini, mama ini, punya adik dan kakak. Namun kesadaran diri adalah atau
biasa kita kenal dengan who am I, siapa diri saya, siapakah aku. Kalau kita definisikan dalam arti luas, berarti kita berusaha untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan kita. Apa potensi yang kita miliki? Mungkin untuk kesadaran diri mungkin hanya itu saja. Kita masuk ke slide yang kedua. Cara mengembangkan kesadaran diri ada lima. Yang pertama, mengenal diri sendiri. Yang kedua, cari tahu kelebihan dan kekurangan. Yang ketiga, menerima saran dan kritik. Yang keempat, tidak takut mencoba hal-hal baru. Yang kelima, kebiasaan baik. Kita masuk ke slide yang berikut. Suara saya dapat kedengaran dengan baik. Kayak lebih ini pindah-pindah slide. Baik, kita masuk ke, mohon maaf tadi karena ada kesalahan teknis, mungkin pengaruh jaringan atau sebagainya. Mari kita masuk ke slide yang berikut, yaitu mengenai fungsi dari kesadaran diri. Jadi fungsi dari kesadaran diri adalah mampu menilai atau mengevaluasi kemampuan atau kelebihan maupun kekurangan yang ada pada diri. Slide berikut. Jadi ini keseluruhan dari materi yang saya paparkan di background-nya saya di awal tadi mengenai keterlibatan atau partisipasi pemuda dalam pembangunan desa. Kita masuk ke slide yang pertama. Pemuda adalah kader penerus kepemimpinan nasional dan juga lokal atau desa, pembaharu keadaan, pelopor pembangunan, serta penyemangat bagi kaum remaja dan anak-anak. Slide yang berikut, 3 peran utama pemuda sebagai kader penerus bangsa. Yang pertama, organizer, yaitu menata dan membantu memenuhi kebutuhan warga desa. Jadi pemuda dituntut untuk peka dan melihat situasi dan kondisi masyarakat. Mungkin ada hal-hal yang dibutuhkan. Mungkin sebagai pemuda mungkin bisa membantu dalam mengatasi masalah tersebut. Yang kedua, mengenai media maker. Berfungsi untuk menyampaikan aspirasi, keluhan, dan keinginan warga. Nah, ini pada poin ini biasa kita temukan di desa kita. Ketika
ketika kita mau menyampaikan sesuatu ke pemerintah desa, namun responnya kurang berkenan. Makanya lewat media sosial atau media maker sebagai sarana untuk menyalurkan aspirasi, keluhan, dan keinginan warga. Lalu kita masuk ke slide yang berikut. Mohon maaf ada kesalahan teknis. Lalu kita masuk ke slide yang berikut, yaitu leader, pemimpin di masyarakat dan menjadi pengurus warga. Pada poin ini, kita dituntut atau para pemuda dituntut untuk menjadi leader, menjadi pemimpin. Kalau dalam istilah pemerintahan yang biasa saya belajar, leader adalah kepemimpinan. Misalnya kalau seorang pemimpin kepala desa, biasanya ada kata-kata ilmiah yang biasa ditujukan untuk untuk seorang pemimpin penyelenggaraan pemerintahan adalah seperti good governance, gaya kepemerintahan yang baik untuk mewujudkan proses pembangunan yang sejahtera demi kemakmuran masyarakat. Kita masuk ke slide yang berikut. Adalah tindakan pemuda sebagai strategi pembangunan desa. Ini ada beberapa poin yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu berpartisipasi dalam mempraktikkan nilai-nilai luhur budaya lokal dan agama serta membangun solidaritas antar warga. Pada poin ini kita menjadi pemuda dituntut untuk selalu bersikap sopan santun, selalu memperhatikan etika dalam keseharian kita di desa. Namun banyak ditemukan di desa kita bahwa masih ada anak-anak atau teman-teman kita yang kurang menghormati orang-orang yang lebih besar di atasnya. Maka kita para pemuda dituntut untuk mempraktikkan, menerapkan atau mengimplementasikan nilai-nilai luhur budaya lokal dan agama serta membangun solidaritas antar warga. Lalu yang kedua mengenai aktif dalam membangun dan mengembangkan wadah atau organisasi yang memberikan manfaat bagi warga. Nah, pada poin ini sangat cocok sekali seperti di kita punya kampung di Dusun Labo Angat ada organisasi yang namanya organisasi kepemudaan yang namanya KPL, Kerukunan Pemuda Labo Angat, di mana organisasi KPL ini sangat berkontribusi banyak untuk masyarakat dalam berbagai hal dalam sosial kemasyarakatan. Misalnya ada orang mati, kita terlibat aktif membantu dari hari pertama sampai pada proses penguburan. Nah, itu adalah suatu wujud nyata bahwa kita sebagai pemuda kita tahu diri dan mengemban tugas yang sangat penting untuk kemakmuran warga masyarakat desa. Lalu yang ketiga, memajukan desa dengan memperbanyak belajar, karya, dan cipta yang bermanfaat bagi warga. Nah, ini pada poin ini dengan melihat di desa kita punya banyak
banyak hal yang kita bisa jadikan sebagai suatu hal yang bisa membantu perekonomian masyarakat. Yang pertama, kita belajar lewat karya. Karya adalah misalnya kita membangun lewat karya, lewat cerita rakyat yang ada di desa kita, mungkin ada yang bisa dikaji dan bisa dijadikan sebagai suatu artikel untuk dipublikasikan ke masyarakat dan masyarakat luar. Lalu mengenai potensi yang ada di desa, memajukan desa dengan melihat potensi yang ada di desa, misalnya potensi dalam bidang kepariwisataan. Misalnya kita punya tempat yang unik, yang indah, dan bisa dijadikan sebagai tempat destinasi wisata. Kira-kira cara kita seperti apa mengolah tempat tersebut agar tempat tersebut dapat dikunjungi oleh wisatawan lokal maupun wisatawan dari luar. Namun kendala yang biasa kita hadapi dalam hal ini biasanya masalah pada siapa pemilik tempat yang menjadi destinasi wisata tersebut. Nah, kira-kira cara kita seperti apa, melakukan pendekatan seperti apa, sehingga orang yang memiliki lahan tersebut bisa mengerti akan maksud dan tujuan kita mengembangkan daerah pariwisata ini, sehingga manfaatnya bisa bermanfaat untuk dia dan untuk masyarakat yang ada di desa tersebut. Lalu kita masuk ke slide yang berikut, yaitu berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa. Nah, pada poin ini juga melihat di desa kita, mungkin saya juga kurang tahu kira-kira alasannya mengapa sehingga para pemuda, bukan hanya teman-teman saja, tapi kita semua kurang berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa. Mungkin kurangnya komunikasi yang baik antara warga masyarakat, pemuda, dan pihak pemerintah desa, sehingga perencanaan pembangunan yang diselenggarakan kita kurang aktif. Mungkin itu saja. Lalu yang kelima, melakukan upaya-upaya untuk mendorong pemerintah dalam meningkatkan dan menjalankan fungsinya sebagai pengurus warga yang benar-benar berpihak pada rakyat. Jadi kita sebagai pemuda, sebagai agen perubahan, kita dituntut untuk menjalankan tugas kita sebagai kontrol sosial atau melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah. Misalnya melakukan upaya-upaya untuk mendorong pemerintah dalam setiap tingkatan atau untuk menjalankan fungsinya sebagai pengurus warga yang benar-benar berpihak pada masyarakat, bukan mementingkan diri mereka sendiri. Begitu ya, teman-teman. Lalu kita masuk ke slide yang berikut. Oh, sudah habis. Sekian materi dari saya. Terima kasih banyak teman-teman dan kakak-kakak yang sudah berpartisipasi. Semoga dengan segala keterbatasan saya semoga materi yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk teman-teman dan kakak-kakak semua. Nah, kita masuk ke sesi yang berikut, yaitu sesi tanya jawab. Mungkin dari teman-teman sekalian, mungkin ada yang mau bertanya atau ada yang memberikan masukan mengenai sosialisasi saya ini. Mungkin kurangnya persiapan yang saya lakukan, sehingga sosialisasi yang saya paparkan, saya berikan malam ini kurang baik, kurang lengkap. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada kakak-kakak dan teman-teman semua untuk
memberikan pertanyaan. Kesempatan saya berikan. Abang Oscar mungkin ada yang mau ditanyakan? Nah, baik, terima kasih. Ya, Pada kesempatan ini saya mau bertanya mengenai peran pemuda di desa. ya. Kira-kira cara seperti apa untuk membangun kesadaran para pemuda yang kurang aktif dan terlibat dalam proses pembangunan di desa dan di dalam sosial? Oke, Coba baik. Terima dijelaskan. kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih. Mari, Mbak. Saudari Febi, apakah saya bisa bertanya? Kesempatan saya berikan. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Tadi Saudara Febi menjelaskan bahwa dalam peran pemuda untuk membangun desa, pemuda kurang berpartisipasi atau kurang komunikasi atau apa dengan pemerintah desa. Nah, kira-kira solusi seperti apa yang Saudara Febi tawarkan kepada pemuda agar kami pemuda bisa memposisikan kami pemuda bisa memposisikan diri sebagai pemuda yang akan membangun desa ke depan dengan mengkomunikasikan hal-hal yang masih kurang di desa atau kurangnya pembangunan. Saya kembalikan. Solusi seperti apa yang ditawarkan kepada Febi untuk kami agar kami bisa berkomunikasi baik dengan pemerintah desa. Baik, terima kasih atas kesempatannya untuk Saudara Ambrosius yang sudah memberikan pertanyaan yang sangat berbobot untuk sosialisasi kita pada malam hari ini. Mungkin saya butuh waktu 2 menit untuk menjawab pertanyaan dari Abang Oscar dan Ambrus.